Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai struktur teks untuk persiapan ujian sekolah. Kita langsung saja ya, yang ke-16 kita belajar teks laporan percobaan. Strukturnya ada pernyataan umum untuk menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lainnya yang dibahas secara umum. Misalkan kita bicara tentang kelelawar misalkan ya. Kelelawar adalah binatang mamalia yang bisa terbang misalkan, dan merupakan hewan nokturnal. Kemudian di bagian berikutnya ada uraian. Itu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, kemudian perilaku alamiah dan hal khusus. Ini lebih rinci lagi tadi bicara kelelawar secara umum, kemudian bisa diceritakan bagian kelelawar apa saja, untuk kebiasaannya apa saja, baik makanan dan macam-macam itu ya, dan hal-hal yang mungkin penting juga di bagian uraian. Kemudian 17 kita belajar teks pidato persuasi. Yang pertama strukturnya adalah pernyataan posisi yang merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis mengenai suatu persoalan. Kemudian di struktur yang kedua adalah argumen atau pendapat. Ya, bisa dimulai dari yang paling kuat atau sebaliknya, dari yang standar biasa, lemah atau sampai yang paling kuat. Ya. Kemudian penguatan pernyataan posisi. Jadi penulis harus menyatakan posisinya, dikuatkan lagi, pernyataan kembali atau untuk memperkuat apa yang telah disampaikan. Tadi sudah ada argumen, dikuatkan lagi. Yang ke-18 kita belajar teks cerpen. Teks cerpen atau cerita pendek, strukturnya ada orientasi pengenalan, kemudian rangkaian peristiwa, kemudian komplikasi, mulai kompleks, rumit di sini ya, kemudian resolusi penyelesaian. Yang 19 adalah teks tanggapan. Strukturnya ada konteks, apa yang mau ditanggapi, di mana dan kapan peristiwa terjadi, peristiwa apa, politik, sosial atau budaya gitu ya. Kemudian struktur yang kedua adalah deskripsi atau penggambaran mengenai sesuatu terjadi maupun dihasilkan. Struktur yang ketiga adalah penilaian, bisa berupa pujian maupun kritik mengenai hal yang ditanggapi. Yang ke-20 kita belajar teks diskusi. Teks diskusi strukturnya yang pertama adalah pendahuluan. Di dalam pendahuluan biasanya berupa pernyataan untuk membatasi topik, latar belakang topik ya, kemudian sudut pandang berbeda yang akan dibahas. Nah, kemudian struktur yang kedua adalah isi. Berisi itu isinya adalah untuk isi dari teks diskusi ini, bagian ini ya, berisi argumen pro maupun kontra. Nah, biasanya digunakan bahasa yang persuasif. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Simpulan berupa simpulan argumen baik pro maupun kontra, kemudian ada evaluasi dan rekomendasi mulai dari hasil diskusi itu ya. 21 kita belajar teks cerita inspiratif. Strukturnya hampir sama dengan tadi yang teks cerita tadi ya. Yang pertama orientasi atau pengenalan, kemudian perumitan peristiwa. Ini mulai rumit, ada masalah dan macam-macam di sini. Komplikasi juga ini kompleks, mulai rumit juga di sini. Kemudian ada resolusi penyelesaian, dan terakhir adalah koda, biasanya berupa amanat. Demikian yang kita pelajari hari ini untuk berbagai macam teks persiapan ujian sekolah. Semoga sukses. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.